Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aldo Putra, NIM 24030102018 dari kelas AK705 Digital Auditing 2. Jadi hari ini saya akan membahas tentang konsep audit siklus pengeluaran di perusahaan untuk pengujian substantif terhadap aset tetap. Audit terhadap aset tetap sangat penting karena aset ini memiliki nilai yang sangat signifikan dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, auditor perlu melakukan pengujian substantif untuk memastikan keakuratan pencatatan aset tetap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana proses audit ini dilakukan, mulai dari konsep dasar hingga studi kasus yang menunjukkan bagaimana audit substantif terhadap aset tetap yang diterapkan dalam praktik. Yang pertama, aset tetap. Apa itu aset tetap? Jadi aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan oleh perusahaan dalam operasional bisnisnya dan tidak untuk dijual kembali dalam jangka pendek. Eh, Beberapa contoh aset tetap meliputi tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan kantor. Selanjutnya, bagaimana aset tetap dicatat dalam laporan keuangan? Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan yang mencakup biaya pembelian, biaya pengiriman, dan biaya instalasi. Aset tetap juga mengalami penyusutan, kecuali aset tanah, karena penggunaannya dalam operasional akan menurunkan nilai ekonomisnya seiring waktu. Kedua, karakteristik aset tetap. Aset tetap memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari aset lainnya. Yang pertama itu memiliki wujud fisik. Jadi aset tetap dapat dilihat dan disentuh, berbeda dengan aset tidak berwujud, seperti hak paten atau merek dagang contohnya. Yang kedua, digunakan dalam operasional perusahaan, yaitu aset tetap digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis, bukan untuk dijual kembali. Dan yang ketiga, bukan untuk dijual kembali dalam jangka pendek. Jadi aset ini bersifat jangka panjang dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir, mengalami penyusutan. Yang tadi sudah saya jelaskan, sebagian besar aset tetap mengalami penyusutan karena pemakaian, kecuali tanah yang umumnya tidak mengalami penyusutan. Dalam pencatatan dan pelaporan aset tetap, perusahaan harus mengikuti prinsip akuntansi berterima umum. Prinsip akuntansi berterima umum memberikan pedoman tentang bagaimana mencatat, menyajikan, dan melaporkan aset tetap dalam laporan keuangan. Prinsip ini memberikan pedoman dalam pencatatan aset tetap, penyajian aset tetap dalam laporan keuangan, pelaporan penyusutan aset tetap. Pak, prinsip ini terdiri dari beberapa prinsip utama yang terdiri dari pengakuan awal, yaitu aset tetap diakui pada biaya perolehannya, termasuk semua pengeluaran yang diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerja. Yang kedua, penyusutan. Penyusutan mencerminkan alokasi sistematis biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Aset tanah dikecualikan dikarenakan tidak mengalami penyusutan. Yang ketiga, pengungkapan. Laporan keuangan harus mencakup informasi yang relevan dalam aset tetap, termasuk metode penyusutan yang digunakan, nilai tercatat, serta nilai residu. Dan yang terakhir adalah penghapusan. Jadi aset tetap yang tidak lagi digunakan atau dijual harus dikeluarkan dari neraca dengan mengakui keuntungan atau kerugian atas penghapusan aset tersebut. Dengan adanya standar ini, laporan keuangan perusahaan menjadi lebih transparan, dapat dipercaya, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tujuan pengujian substantif terhadap aset tetap. Pengujian substantif bertujuan untuk memperoleh bukti yang memadai dan relevan mengenai keberadaan, kelengkapan, penilaian, hak, dan penyajian saldo aset tetap. Tujuan utama pengujian substantif ini meliputi yang pertama, memastikan keberadaan aset tetap. Apakah aset tersebut benar-benar ada dan digunakan dalam operasional. Yang kedua, memverifikasi kelengkapan pencatatan. Jadi apakah semua aset tetap yang dimiliki perusahaan sudah tercatat atau belum? Yang ketiga, memastikan akurasi penilaian aset tetap. Apakah aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan yang benar atau tidak? Yang keempat, memastikan hak kepemilikan. Jadi memastikan apakah perusahaan memiliki hak
hak legal atas aset tetap yang tercatat. Dan yang terakhir, memastikan pengungkapan yang tepat. Jadi apakah informasi mengenai aset tetap disajikan sudah sesuai standar akuntansi atau belum. Seperti itu. Untuk selanjutnya, program pengujian substantif terhadap saldo aset tetap. Yang pertama ada verifikasi keberadaan. Verifikasi keberadaan meliputi inspeksi fisik terhadap aset tetap yang signifikan dan mencocokkan daftar aset tetap dengan hasil inspeksi fisik. Contohnya, jika perusahaan mencatat adanya mesin produksi, auditor akan mengunjungi lokasi perusahaan untuk memastikan bahwa mesin tersebut benar-benar ada dan beroperasi. Jika tidak ada asetnya, atau jika tidak ada aset yang tercatat tetapi tidak ditemukan jika ada aset yang tercatat tetapi tidak ditemukan dalam inspeksi fisik, maka hal ini bisa menjadi indikasi adanya pencatatan fiktif atau kesalahan dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua ada verifikasi kelengkapan. Jadi di sini verifikasi kelengkapan terdiri dari memeriksa dokumen pembelian, faktur atau kontrak untuk memastikan bahwa semua aset tetap yang dimiliki telah dicatat dan melakukan analisis perbandingan dengan periode sebelumnya untuk mendeteksi potensi kelalaian pencatatan. Yang ketiga ada penilaian. Di sini auditor memverifikasi biaya perolehan dengan dokumen pendukung seperti faktur, pembelian, dan bukti pembayaran, dan memeriksa metode penyesuaian yang digunakan dan pastikan konsistensinya dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Yang keempat, ada penilaian, yaitu memverifikasi biaya perolehan dengan dokumen pendukung seperti faktur pembelian dan bukti pembayaran, dan memeriksa metode penyesuaian yang digunakan dan dipastikan konsistensinya dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban. Jadi auditor juga memeriksa bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah, akta pembelian, atau dokumen legal lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki hak atas aset tetap tersebut. Yang terakhir ada pengungkapan, yaitu meninjau laporan keuangan untuk memastikan bahwa informasi tentang aset tetap disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku dan memeriksa pengungkapan terkait metode penyusutan, nilai residu, dan komitmen terkait aset tetap. Untuk contoh kasusnya sendiri, saya ambil misalnya PT ABC memiliki saldo aset tetap berupa mesin senilai 1,3 miliar pada akhir tahun 2023. Auditor ingin memastikan saldo tersebut akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Langkah-langkah yang akan dilakukan auditor, yang pertama, dengan verifikasi keberadaan, auditor melakukan inspeksi fisik terhadap mesin di perusahaan tersebut dan memastikan mesin benar-benar ada dan beroperasi. Yang kedua, dengan verifikasi kelengkapan, auditor memeriksa dokumen pembelian mesin seperti faktur dan bukti pembayaran yang menunjukkan bahwa mesin tersebut benar-benar dibeli pada tahun 2021 dengan harga 2,5 miliar. Langkah berikutnya adalah dengan penilaian, auditor memeriksa perhitungan penyusutan mesin dengan metode garis lurus, misalnya dengan masa manfaat 5 tahun dan nilai residu 500 juta. Auditor memastikan penyusutan per tahun sebesar 400 juta telah dihitung dengan benar. Yang selanjutnya, auditor juga memiliki hak memeriksa sertifikat kepemilikan mesin untuk memastikan bahwa mesin tersebut adalah milik PT ABC. Dengan pengujian pengungkapan, auditor memastikan laporan keuangan PT ABC mencantumkan rincian aset tetap, metode penyusutan, dan informasi lainnya sesuai dengan standar akuntansi. Dari hasil audit menunjukkan bahwa saldo aset tetap mesin telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Untuk kesimpulannya, jadi pengujian substantif terhadap aset tetap merupakan langkah penting dalam proses audit untuk memastikan keandalan laporan keuangan perusahaan. Dengan memahami prinsip akuntansi yang berlaku, auditor dapat mengevaluasi keberadaan, kelengkapan, penilaian, hak, dan pengungkapan aset tetap secara komprehensif. Program pengujian yang dirancang dengan baik akan membantu mendeteksi potensi kesalahan atau kecurangan terkait aset tetap. Contoh kasus pada PT ABC menunjukkan bagaimana langkah-langkah audit dapat diterapkan
untuk mencapai tujuan audit secara efektif. Dalam kasus ini, auditor berhasil memastikan bahwa aset tetap dicatat, disusutkan, dan diungkapkan dengan benar. Namun jika ditemukan perbedaan nilai atau pengungkapan yang tidak memadai, auditor perlu merekomendasikan penyesuaian agar laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, audit terhadap aset tetap berkontribusi pada penyajian laporan keuangan yang wajar dan dapat dipercaya. Dengan langkah-langkah audit yang tepat, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan, tetapi juga meminimalkan risiko ketidaksesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini menjadi landasan penting dalam menjaga transparansi dan kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Mohon kritik dan saran agar selanjutnya saya bisa makin berkembang. Terima kasih.